Meski telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus Subang, penyidik masih melengkapi alat bukti untuk menjerat 5 orang yang jadi tersangka. Kelima tersangka itu, antara lain, Danu dan Yosef yang sudah ditahan. Lalu ada Mimin selaku istri muda Yosef, serta 2 anak Mimin, Arigi dan Abi. Yosef dan Danu sudah ditahan namun 3 lainnya belum tersangka. Sementara itu, meski sudah menetapkan Yosef sebagai tersangka, ternyata, suami dari korban bernama Tuti dan ayah dari Amelia itu, belum mengakui perbuatannya. Direktur Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan, mengatakan, hingga saat ini, Yosef belum mengakui telah mengeksekusi Tuti dan Amalia. Hal itu diungkap Danu yang membongkar peran Yosef dalam kasus yang terjadi pada 18 Agustus 2021 itu. Surawan yang baru menjabat di Dirkrimum Polda Jabar selama 3 bulan itu mengaku optimistis bisa mengungkap kasus ini. Berbagai upaya telah dilakukan polisi untuk memberi kejelasan atas kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Kita harus punya keyakinan dan optimistis dengan kerja keras, tentunya semuanya barangkali tinggal menunggu waktu. Namanya kita melakukan penyidikan, mungkin tidak bisa sehari 2 hari, ada kesulitan namun itu hal yang wajar. Tinggal proses dan waktu akan terungkap, katanya. Menyusul pengakuan Danu, Polda Jabar kemudian menetapkan 5 tersangka termasuk Yosef Hidayah yang diduga sebagai eksekutor utama pembunuhan. Menurut Surawan, Yosef berperan sebagai eksekutor dibantu oleh tersangka lain. Eksekutor tidak pernah ada pengakuan Yosef, tapi dari hasil penyidikan olah TKP dan sebagainya sudah mengarah ke Yosef, ujar Surawan. Meski begitu, ia menuturkan, Yosef dibantu oleh tersangka lainnya saat mengeksekusi korban. Hasil autopsi korban menunjukkan tersangka Yosef tidak sendiri saat melakukan eksekusi. Ada perbantuan dari yang lain, tidak mungkin sendiri. Kita analisis dari perlukaannya, kemudian dari hasil autopsi, kasus Subang itu tidak mungkin dilakukan sendiri, kata dia. Pada Selasa, 24 Oktober 2023, penyidik Polda Jabar menggelar olah tempat kejadian perkara, TKP, ulang di rumah Orban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Salah satu fakta yang terungkap dari olah TKP itu, menurut Surawan, jasad kedua korban sempat dimandikan pelaku sebelum disimpan di bagasi mobil. Betul jasad korban dimandikan pelaku, dari hasil olah tempat kejadian perkara juga sama menyatakan bahwa korban ada bekas disiram air, kata Surawan.